Ya, shalom, shalom, shalom. Ya, siaran langsung hari ini saya berada di kantor gereja. Ya, ya kita ketemu lagi di Speak Up Ngebum 180 derajat. Hari ini saya akan kedatangan tamu istimewa. Teman satu pelayanan di Jogja. Wes, sudah bergabung. Oke, kita langsung ajak aja. Buat teman-teman semua, hari ini Speak Up Ngebum temanya Last the Week Say I Am Strong. Teman-teman bisa tonton di Diaspora Generation, YouTube Diaspora Generation juga pemuritan, dan pastikan teman-teman subscribe dan like. Kita akan ajak bergabung langsung. Halo, shalom bro. Halo, Shalom. Wes, gimana nih kabarnya? Akhirnya ketemu Kabarnya juga puji kita. Tuhan lah, sehat. Iya, Ya, ketemunya lewat sama kota M HP ya. gitu ya. Iya, Medan dan Iya, Malang ya. Medan dan Malang. Wah, luar biasa nih. Kita terakhir ketemu kapan ya? Di Jogja tuh lama banget tuh. Udah 20 lama tahun sih. kan? Aku kayaknya nggak Kamu setua keluar itu dari lah. kamu dari Aku keluar dari Jogja. keluar dari Jogja tahun 2010. Oh, aku duluan berarti ya. Aku 2006. Nah, duluan. Iya, duluan. Ya itulah Oke, mau berarti terakhir ya terakhir kali ketemu ya itulah. Berapa? 17 tahun. iya. Iya, 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 Tua iya, ya. iya. Luar- Iya, kemarin waktu ngobrol sama sama Bang Samuel Panjaitan itu juga 20 tahun. Hah, masa sih? Emang aku pelayanan Iya. berapa tahun ya? Udah lama juga ya. Iya. Rasanya baru Eh, sebentar kan, tapi rupanya masih sudah iya, lama. bener. Iya, kalau ketemu gini merasa tua. Aku bulan April kemarin juga ngundang teman-teman Mm-mm. dari Jogja, ada Kak Petrus, Tarjo, ada Oh iya iya. Stefanus, ya kan Stefanus Agus di Gimana Pak Jogja, Agus? Masian. Nah, Ya, terus Samuel Panjaitan sekarang di Bali oh, di dan Bali. baru Nah, bergabung juga dengan diaspora gerejaku, tapi di oh, Bali, oke, ya di mantap, cabang. Jadi mantap. puji Tuhan sih, pertemuan yang tidak terduga. Kalau orang Kristen ngomongnya kairos, tapi Oh ya nggak iya, ada yang kebetulan sih ya. iya, Benar, iya, serius. betul. Itu benar-benar nggak terduga. Cepet banget prosesnya. Dan puji Mm, Tuhan sekarang sudah resmi bergabung dengan gerejaku gitu ya, di Bali. mantap. Iya, jadi bantu Ada gereja di berapa Bali. cabang, Bu? Gereja ada berapa cabang? Di Malang, Total ya, total pusatnya di Malang. pusat di Malang. Eh, ada 40-an sih. Waduh, Jadi luar biasa lah. di Jawa sampai Bali, Kalimantan, Hmm. lumayan sih. Ya, ya puji Tuhan sih. Dari Malang bisa jadi berkat juga. Iya. Iya, iya, iya. Besok KS Yudia yang Besok. minggu, ya besok KS Yudia. Masih ingat kan? Iya, iya, yang Selasa pasti lah, depan, pasti Selasa lah. depan. Selasa depan. Iya, terus Oke. kamu mungkin nggak kenal itu angkatan remaja zaman Baula, Stanley. Stanley masih ingat ya? Dulu dia drummer sih. Itu nanti di minggu terakhir. Jadi Stanley Igilan anaknya nih Pak Pak Herman. Denny ya? Pak Bukan Herman, oh. Pak Herman, yang Oh, itu madu tuh. bukan. Ya, sekarang juga jadi Yang sekarang gembala. ada di Wah, Lombok. nggak, sekarang di Jogja jadi gembala. Oh, di Jogja. Oh, nggak Bukan, tahu bukan, berarti. bukan. Nggak tahu. Ah, Ya, beda angkatan, beda nggak tahu. angkatan. Iya, iya, iya. Iya, Aku kan dia, angkatan yang muda. dia anak remajaku dulu tuh. Bayangin. Wah, Oh, betapa itu kan. betapa tuanya saya. Betapa. Bayangin, anak remajaku udah jadi gembala. Kan Nah, tua banget berarti. Tapi ya senang sih ketemu teman-teman yang bisa ngobrol, bisa senang bisa pelayanan, masih tetap di pelayanan dengan bidangnya masing-masing dan eh, yang dipercaya Tuhan masing-masing ya. Ya. ya, Tapi ya. yang di Malang saya sendiri. Di Medan ada temen nggak? Di Medan ada nggak ya? Anak Jogja? Di Medan dulu Ada itu kan? ada.
dulu itu ada, terus dia udah balik lagi ke Jakarta. Dulu ada ini Hmm, Jonathan, ingat nggak Jonathan Edward? Ada itu. Ada kayaknya kalau beberapa lihat dulu wajah, dari ya ada anak youth juga, beberapa dulu ada, tapi nggak. Ya mereka ada di Medan aja, cuman nggak pelayanan bareng sih. Ada ini, ada oke. satu yang dulu dari cabang Demangan ada si Berliana. Oh, oh di Kenal? Medan ya? Ah, Kenal, dia kenal dia di dong. Binjai, dia di Binjai, dia di Binjai. Terus Oh, Si Mei ada di sini juga di Medan. oh Cuma nggak ya? tahu ke gereja mana, ya gitu. Wah, ya, 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 ya. Ya, luar biasa ya. Sudah menyebar kemana-mana. Iya. Iya, di Jogja tuh kata-kenangan ya. Ah, Mm-mm. haleluya. Udah lama sih pengen ke Loh, sana lagi tapi masih belum bisa lah. iya, kamu di Medan udah berapa tahun, bro? Dan, Di Medan mulai 2010 itulah sampai sekarang berarti ya 11 tahun ya. oh, Nah, 11 tahun. hampir sama dong ya. Iya, Iya, aku lebih lama dikit sih. Ya, 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 ya. Aku di Malang 2006 ya. Oh, 11 tahun. 2006. Oh, lumayan ya. Hmm. Oh, udah lama juga ya. Lumayan. Wah, luar biasa. Wah, thank you nih kesempatannya buat ngobrol-ngobrol. Ini aku masih di kantor ini. Sama-sama. Oh ya, Karena habis ini sama aku aku juga di kantorku. Soalnya bentar lagi kan nanti jam jam 8 ada live stream juga aku di apa YouTube. Facebook pageku. Facebook. Facebook Oh, page. oke. Kayaknya Oh, di Facebook Facebook. Nah, page. mungkin nanti kapan-kapan kita gantian lah, aku undang lah untuk kita bicara. Kalau Facebook aku belum pernah loh. Facebook tuh Belum biasanya pernah jadi ya? lemparan doang. Oh gitu ya. Iya. Aku paling banyak mainnya di situ. Cuma justru di Instagram yang nggak pernah. Karena susah Oh, hubungkan ke komputer agak repot. oh ya Harus ya pakai ya ya HP. ya ya Ya. ya. Ya ya. Oh ya benar 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 benar. Iya iya iya. Iya benar. Aku belum pernah nyoba sih Facebook. Nanti kapan-kapan deh. Iya. Thank you nih. Ini Oke. temanya tadi mana ya? Udah tak sematin belum nih? Nah, oke. Aku sematkan dulu deh. Oke, thank you banget ini. aku panggilnya apa ya? Apa Bro Bro Daniel Daniel aja ya? aja. Bro juga boleh lah. Masih main musik bro? Jarang. Wah, Keyboardnya padahal main keyboardnya musikmu ganti keren banget sekarang. bro. Dulu keyboardnya yang hitam putih kan, sekarang keyboardnya kayak gini. Ah, Oh, berarti udah lama banget gak bermusik ya? kalau lagi nggak ada yang bisa main ya akhirnya terpaksa harus main gitu. Ya, ya. Itu aja. Hanya untuk Oke. pengganti gitu. Sudah Nice. nggak Oh ya, nggak main terus padahal ya. kamu mainnya keren banget loh. Ah, biasa aja. Masih banyak yang lebih keren Dulu, lah. Dulu iya, itu iya, mainnya iya, iya. ngawur. Sekarang nggak bisa. Dulu kita di gereja tuh, gitu ya, selalu main bersama terus. Apapun lagunya kita hajar. Oke, Hmm. sebelum kita mulai ngebum nih, kok jadi kangen-kangenan nih. Mumpung belum banyak yang ikut. Oke, kita doa dulu yuk. Saya akan doa. Oke. Ucap syukur dan langsung luar biasa baik, anugerahmu limpah buat kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bertemu kembali walaupun melalui IG Live. Tuhan bersama Bro Daniel, juga Tuhan urapi biar apa yang kami bicarakan Tuhan menjadi berkat dan bisa mewarnai generasi ini untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus dalam nama yang ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ini kita mulai dari mana nih? Terserah mau mulai dari mana. Dari sini aja, nggak usah jauh-jauh. Ya. Iya nih, ini temanya keren nih, spiritual awakening. Spiritual Oke, ada awakening. yang jatuh. Ya, ini kenapa milih ini nih, tema ini? Karena Kalau boleh tahu. sebenarnya gara-gara tema yang dikasih lah, kami bicara tentang apa kemarin itu. Holy Spirit. Ya, Holy Spirit kan, saat bicara tentang Holy Spirit. Dan ini memang bulan-bulan atau minggu-minggu banyak gereja juga bicara tentang Holy Spirit gitu kan. Ya. Habis
perayaan Paskah, terus sebentar lagi tanggal 13 besok ini kenaikan ya kan. Habis itu kan 10 hari kemudian yang Pentakosta gitu kan. Jadi banyak bicara tentang Holy Spirit ya. Aku pikir juga memang ini bulan-bulannya bicara tentang Holy Spirit, banyak bicara tentang itu. Dan saat bicara tentang Holy Spirit sih, peranan dari Holy Spirit sendiri bagi aku yang lahir di keluarga Kristen dan kemudian sudah terbiasa dengan segala macam pernak-perniknya kekristenan gitu kan, ibadah seperti apa dan lain sebagainya. Kadang-kadang hal yang paling jarang untuk dipahami adalah bicara tentang Holy Spirit. Karena seakan-akan menjadi satu pribadi yang tidak terlalu banyak dibicarakan gitu. Yang penting ada, orang Kristen tahu itu ada, Holy Spirit itu ada di dalam kita, tinggal di dalam kita, tapi bagaimana dan seperti apa peranannya itu banyak yang blur gitu kan. Banyak yang opposing gitu kan. Nah, oleh karena itu yang menarik buat aku sih waktu kemudian akhirnya lebih banyak belajar tentang firman, lebih banyak menggali dari firman Tuhan, aku cari lebih banyak lagi tentang Holy Spirit ini, tentang Roh Kudus ini yang seperti apa gitu. Karena selama ini ya diketahuilah kalau kita percaya Yesus maka ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kemudian seperti nanti beberapa hari ke depan ini ada peringatan Hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, ada baptisan Roh. Karena kadang-kadang orang-orang bertanya-tanya ini yang seperti apa sih? Tugasnya itu bagaimana? Terus seringkali orang mengatakan kita hidup perlu untuk dituntun oleh Roh gitu kan, hidup di dalam Roh. Gimana gitu? Ya kan kadang-kadang di gereja pun sering-sering ya zaman dulu kan juga dikatakan harus hidup di dalam Roh. Kemudian kita mulai membayang-bayangkan hidup di dalam Roh itu gimana ya? Jadi apakah waktu kita hidup di dalam Roh itu kayaknya kita sudah nggak menapak tanah lagi gitu kan? Jadi kayak melayang berada di awan-awan. Iya melayang. Iya kan setiap saat sedikit bahasa Roh ya. Harus bahasa Roh terus gitu kan? Apakah yang seperti itu hidup di dalam Roh? Ya kan. Dan ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui karena memang firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu merupakan penolong kita. Dan Tuhan Yesus sebelum dia mati kan waktu di perjamuan terakhir itu setelah Yudas sudah pergi, kemudian Tuhan Yesus kan ngajar banyak di Yohanes itu kan. Dia mengatakan bahwa lebih baik, lebih berguna bagi kamu kalau aku ini pergi. Gitu. Kalau aku nggak ada lagi bersama-sama kamu. Tuhan Yesus ngomong gitu kan. Karena kalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur. Aku akan mengutus Roh Kudus itu datang untuk dia bisa menolong kamu. Karena selama Tuhan Yesus ada, yang dilakukan oleh murid-murid adalah saat mereka punya permasalahan, saat ada hal-hal yang mereka bingung gitu kan. Ya, mereka tinggal datang sama Tuhan Yesus tanya, Tuhan Yesus gimana seperti ini, ya kan? Tapi setelah itu Tuhan Yesus mengatakan sebentar lagi aku mati nih, aku akan balik ke sorga. Tapi itu lebih baik buat kamu. Sebab kalau aku nggak pergi, aku nggak bisa kirimkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini sebenarnya menggantikan posisi dari Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita butuh apa-apa, kita bisa minta tolong sama Roh Kudus. Nah, cuman kadang-kadang ya bicara tentang hal ini kita nggak ngerti sih peranan Roh Kudus itu yang seperti apa. Karena permasalahan yang terjadi di dalam banyak orang percaya adalah mereka itu, atau saya lah, aku bicara kita lah. Waktu berada di gereja, kita mendapatkan pengajaran, dengarkan khotbah dan sebagainya, kita itu terlalu terbiasa untuk diajarkan membaca ayat. Kita jarang diajar untuk membaca Alkitab. Pasal. Alkitab. Ya, kita lebih sering diajar untuk membaca ayat. Jadi kalau misalnya kalau kita membaca, katakanlah orang mengatakan Yohanes 3 ayat 16, wah semua orang hafal, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah dan sebagainya. Anak sekolah minggu pun hafal. Cuman waktu ditanya itu kan ayat 16. Terus ayat 15 bunyinya gimana, bro? Nah, kita bingung, ayat 15 gimana? Gitu. Padahal sebenarnya sebelum ayat 16 kan ada ayat 15. Jadi kadang-kadang karena kita terlalu terbiasa untuk diajarkan menghafal ayat, tahu tentang ayat, tahu langsung pengajaran yang diberikan. Memang kita dapat pengajaran yang memang dari gembala kita, misalnya dari ada pengkhotbah bicara,
ada ngikuti kelas dan sebagainya, dan itu memang hal yang bagus untuk kita pelajari. Cuman yang akan lebih bagus lagi kalau kita memang benar-benar membaca sesuai dengan konteks apa yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, berkaitan tentang apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ini, bagaimana tugas Roh Kudus ini, peranan Roh Kudus ini, itu yang sering orang jadi salah kaprah. Apalagi kalau kita baca kan, kemarin tadi pagi aku kasih bocoran ayatnya kan, ayat. di Yohanes 16, Yohanes 16 ayat yang ke-8, ya kan? Aku bacakan lah ya. Dan kalau dia datang, maksudnya Roh Kudus, kalau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Wah, kan keren ini. Yes. Kalau kita, misalnya orang-orang yang belajar teologi, ya, belajar tentang bagaimana cara berkhotbah itu kan, ayat ini mantap. Karena biasanya kan kalau orang khotbah itu ada pendahuluan, kemudian 3 poin, terus kesimpulan. Nah, kalau dilihat di sini, wah langsung dapat 3 poin, ya kan? Kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan poin pertama, akan dosa, ya, akan kebenaran, akan penghakiman. Udah, setelah itu langsung buat khotbah. Akan dosa, berarti kalian itu harus segera bertobat. Waktu ada Roh Kudus datang, Roh Kudus akan mengingatkan kalian akan segala dosa-dosa kalian. Bahkan hal-hal yang sudah kalian lupakan, yang dulu kalian nggak dengar, sekarang kamu sudah nggak ingat lagi, itu akan dibongkar, ditunjukkan semuanya oleh Roh Kudus. Kan gitu. Yang pertama gitu kan. Sering dengar hati-hati kan. Kalian harus bertobat. Kemudian bicara tentang kebenaran. Jadi kalian harus hidup dengan benar. Karena kalau kamu tidak benar, ya isinya kamu jadi berdosa lagi. Dan kalau kamu tidak hidup dengan benar, kamu hidup dalam dosa, ya kan? Berikutnya adalah ada penghakiman yang menanti. Wah, masuk neraka kalian. Gitu kan? Kan gampang kalau misalnya buat kayak gini, dan itu kalau kita khotbah seperti itu, ngajar seperti itu, misalnya bikin kayak KKR gitu kan, depan banyak orang, saat kita ngomong seperti itu, memainkan emosi mereka mengetahui, ya masih banyak dosa ini. Ya kan, sekalipun sudah jadi orang percaya sudah lama, kita masih bisa melakukan dosa kan gitu kan, merasa tertuduh, merasa bersalah. Siapa yang mau bertobat hari ini? Angkat tangan. Wah, semua orang angkat tangan, ya kan? Jadi wah, keren gitu kan. Langsung altar call, maju ke depan, tumpang tangan, rebah semuanya gitu, misalnya begitu. Jadi bisa keren ini ayat ini. Cuman permasalahannya kita perlu lihat secara kontekstual. Ini sebenarnya bicara tentang apa? Waktu Roh Kudus dikatakan dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa itu dosa? Ya kan? Ayat yang ke-9 mengatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi dosa yang diinsafkan oleh Roh Kudus itu adalah tidak percaya pada Yesus. Nah, ini kan bagi banyak orang dosa tidak percaya pada Yesus itu tidak dianggap dosa, bro. Benar nggak? Banyak orang di luar sana nggak percaya Yesus, ya nggak percaya, itu bukan dosa. Dosa itu kan misalnya melakukan apa? Ya mencuri lah, membunuh lah, gitu kan, berzina dan lain sebagainya, itu dosa. Tapi kalau tidak percaya Yesus, dari sebelah mana itu bisa disebut dosa, kan gitu kan? Oleh karena itu, untuk kita bisa memahami bahwa tidak percaya kepada Yesus itu adalah dosa, maka butuh Roh Kudus yang menginsafkan kita. Karena kalau kita ngomong sama orang, kamu nggak percaya sama Yesus itu adalah dosa. Nggak percaya aku, gitu kan? Tapi saat Roh Kudus yang menginsafkan kita baru mengerti bahwa sebenarnya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, semua dosa kita, semua dosa seluruh umat manusia sudah ditimpakan kepada Yesus. Jadi kalau bicara tentang semua dosa, dosa apa yang nggak ditanggung Yesus di atas kayu salib? Nggak ada. Semuanya sudah. Semua. Ya kan? Semua dosa. Dan itu tidak diberikan hanya kepada orang Kristen saja. Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, kan gitu kan? Yesus mati nggak hanya untuk orang Malang, ya kan? Nggak hanya untuk orang Medan, tapi mati untuk seluruh dunia, kan gitu. Nah kan? Jadi karena itu, kalau semua dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, dan sudah dihapuskan, bahkan dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, terus tinggal dosa apa lagi yang tersisa? Kan semuanya sudah dibayar oleh Yesus. Nah tinggal satu, yaitu tidak percaya kepada Yesus. Nah ini hal ini butuh Roh Kudus untuk menginsafkan seseorang.
Jadi waktu kita datang sama orang, kita ceritakan tentang apa yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib, kita ceritakan bahwa Ya. dosamu itu sudah ditanggung. Yesus sudah membayar semua dosamu, Yesus sudah mati bagi kamu. Roh Kudus bekerja, kemudian dia menginsyafkan orang ini. Oh iya ya, kalau gitu sekarang aku tinggal percaya sama Yesus saja. Nah dari situ kan dia mulai insaf ya, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Karena itu aku hanya perlu terima dia aja. Nah itu tugas dari Roh Kudus yang pertama, menginsafkan dunia, menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus itu bukan semacam alarm kalau misalnya kita lagi berbuat dosa gitu kan, jatuh dalam dosa tiba-tiba ding 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 ya. Kamu sudah bersalah, bukan itu gitu. Bukan itu. Tapi itu terjadi kan? Itu terjadi waktu kita sudah percaya Yesus, kemudian kita melakukan dosa, kemudian kita merasa kayak enggak nyaman. Itu karena kita sudah ciptaan baru, ya kan? Karena kita sudah ciptaan baru, kita nggak suka dengan hal-hal itu karena sifat alami kita sudah jadi baru. Makanya kita merasa seperti itu. Tapi itu bukan dari Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus tugasnya yang pertama menginsafkan dunia akan dosa. Dosa apa? Tidak percaya sama Yesus. Yang pertama. Kemudian tugasnya dia adalah yang dia lakukan menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena Yesus mengatakan, aku pergi pada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, kalau soal bicara tentang kebenaran ini agak sedikit repot karena orang punya pandangan yang berbeda-beda tentang kebenaran. Secara umum kan, saat bicara tentang kebenaran, kita yang penting kita berusaha sebaik-baiknya lah, jadi orang benar, ya kan? Harus usaha, pokoknya jadi orang yang baik, jadi orang yang benar, jangan berbohong, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Tapi kemudian saat orang itu ditanya, jadi gimana? Sampai di mana kamu sekarang jadi orang benarnya? Ya memang belum sempurna sih. Masih ada, tapi paling enggak aku lebih baik dari dia. Gitu. Aku memang belum sempurna, tapi paling enggak lebih baik. Gitu. Tapi kita nggak bisa pakai standar seperti itu. Kan? Allah kan standarnya sempurna. Gitu. Bahkan di zaman perjanjian lama, Yesaya mengatakan bahwa segala kesalehan, segala kebenaran kita, perbuatan baik kita, itu bagaikan kain kotor. Pernah baca ayat ini, bro? Ya kan? Benar. Ya, pernah. Jadi, segala kebenaran, jadi bahasa Inggrisnya, our righteousness is like a filthy rag. Gitu kan? Kebenaran kita itu seperti kain kotor. Nah, kalau kita melakukan hal yang paling benar sekalipun itu di mata Tuhan dianggap seperti kain kotor, apa yang jadi pengharapan kita? Nggak ada gitu. Dan kain kotor yang dimaksudkan di sini kan, waktu kita cari artinya, bagi saya dulu, aku berpikir bahwa kain kotor itu ya kayak misalnya kain lap gitu kan, yang pakai lap itu jadi kotor gitu. Tapi arti sebenarnya kain kotor ini adalah, ini bicara tentang pembalut wanita yang bekas pakai. Iya. Jadi kebenaran kita digambarkan seperti itu, kan menjijikkan gitu loh. Iya, kenajisan ya. Iya kan nggak ada ceritanya perempuan yang punya itu kan setelah dipakai kemudian disimpan ditaruh di bawah bantalnya kan nggak mungkin gitu. Ya kan pastinya dibuang gitu. Iya, karena najis banget ya. Ya. Nah, itulah makanya kebenaran kita kalau digambarkan kayak gitu, apa harapan kita gitu. Betul. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di waktu dia khotbah di bukit di Matius 5, dia mengatakan kalau kebenaran kehidupan keagamaanmu itu tidak lebih daripada ahli Taurat, ya, tidak lebih baik dari orang Farisi, maka kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Bayangkan, berarti dengan kalimat ini Yesus sedang mengatakan bahwa orang Farisi pun, ahli Taurat pun belum bisa masuk. Karena harus lebih baik daripada itu. Terus bagaimana dengan kita gitu loh? Nggak ada harapan lagi. Nah, puji Tuhannya di sini Roh Kudus menginsafkan tentang kebenaran ini, bicara tentang rupanya ada manusia yang bisa melakukan kebenaran ini dengan sempurna. Dan satu-satunya manusia itu adalah Tuhan Yesus. Dia melakukan kebenaran yang sempurna. Buktinya apa? Karena dia sekarang tidak ada di sini, tapi sekarang dia ada di sorga bersama dengan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini juga yang kita hanya bisa memahami ini, kita hanya bisa diinsafkan untuk hal ini ya hanya karena karya Roh Kudus.
Karena kan kita nggak bisa Betul. melihat Yesus. Kita hanya bisa Yes. percaya bahwa sekarang dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan ini yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada dunia juga, mengatakan yang sekarang diterima di sorga, satu-satunya manusia yang ada di sorga sekarang duduk di sebelah kanan Bapa adalah Yesus. Yesus. Jadi ini kebenaran. Kamu mau Dan dia sebenar menyediakan tempat apapun, ya bro. ya sebenar apapun, sebaik apapun, kita nggak bisa Ya, sempurna seperti Yesus. betul. Karena itu kita terima kebenaran yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Yes. Ada Benar banget. pertukaran, ya kan? Dosa kita dia tanggung, kebenaran dia diberikan kepada kita waktu kita percaya. Dan ini tugas dari Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menginsafkan kita akan hal ini. Dan kemudian yang Yes. terakhir adalah, kalau kita tadi bicara tentang dosa, lalu bicara tentang kebenaran, saat dosa ketemu dengan kebenaran, ada penghakiman. Ya kan? Ada penghakiman. Dan Roh Kudus menginsafkan dunia juga akan penghakiman. Bahwa dosa, Allah memandang dosa itu hal yang serius. Kadang-kadang Yes. kita yang tidak melihat dosa itu sebagai hal yang serius. Nggak apa-apa lah, gitu kan. Masih dosa putih. Gitu. Ada dosa putih, ada dosa abu-abu. Gitu. Tapi bagi Allah semua dosa itu ya merupakan hal yang serius. Dan upah dosa adalah maut. Gitu. Maut. Jadi mau nggak mau harus ada kematian. Jadi penghakiman atas dosa dan ditunjukkannya seperti apa kebenaran itu semuanya terjadi di atas kayu salib. Semua terjadi di atas itu. Dan di atas kayu salib itu Allah mulai menghakimi dunia. Dan salib itu bicara pada kita tentang kepastian bahwa pengadilan itu kebenaran ini penghakiman ini itu memang benar-benar ada karena ada salib. Yes. Ya kan? Benar. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, mungkin pada saat itu orang-orang 2000 tahun yang lalu mereka melihat, ini loh, yang dibilang Tuhan kok mati, gitu kan? Yang dibilang dia adalah juru selamat kok malah mati, Mesias kok malah mati. Mereka berpikir, wah kami bisa membunuh Mesias, kami bisa menghakimi dia, kami bisa, dia nggak bisa hidup lagi, dia mati, gitu kan? Tapi justru dengan kematiannya itu, penghakiman atas penguasa dunia ini dijalankan. Dan firman Tuhan mengatakan dengan jelas kan, dengan kematiannya itu dia melucuti semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan jadikan mereka tontonan umum atas kemenangannya atas mereka. Jadi penguasa dunia ini bicara tentang iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan, sudah dihakimi, tidak punya senjata lagi untuk menyerang kita. Dan untuk kita bisa sadar akan hal ini, butuh Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa udah kalah gitu, iblis itu udah kalah. Kalian mau ngapain lagi sama dia udah kalah gitu. Nah, ini terjadi pada dunia. Roh Kudus menginsafkan ini pada dunia, tapi juga penting bagi kita orang yang sudah percaya. Penting bagi kita orang yang sudah berada di dalam iman akan anak Allah, yaitu Yesus Kristus ini. Penting kenapa? Karena di dalam prakteknya kita bisa menemukan bahwa kesadaran akan kuasa iblis itu lebih besar di dalam gereja dibandingkan di luar sana. Ini menyedihkan. Ya, betul. Cobalah dibayangkan, gini ya. Misalnya kita mau ibadah nih, ceritanya mau ibadah hari Minggu, ibadah. Kemudian kalau seperti zaman dulu yang dilakukan adalah sebelum ibadah, yang pelayanan harus kumpul dulu, minimal 1 jam sebelumnya kita berdoa bersama, ya kan? Waktu berdoa yang dilakukan adalah usir iblis. Kami tengking, kami ikat, kami pukul, kami lemparkan, ya kan? Diusir keluar, gitu kan? Setelah itu jamnya mulai, gitu kan? Jam mulai untuk ibadah. Worship leader-nya naik, pegang mic, ya kan? Mari kita berdoa sebelum kita beribadah, ya kan? Kami mengikat, kami mengusir, ya kan? Kami tengking keluar, ya kan? Tidak boleh ada di ruangan ini. Wah, semua orang berdoa gitu. Nah, sekarang dibayangkan, ada orang yang baru pertama datang ke gereja, kan? Mereka ingin tahu seperti apa sih kekristenan ini, seperti apa sih ke gereja. Dia datang, duduk di situ, mendengarkan WL-nya ngomong seperti itu. Awalnya kan, kami usir, kami tengking, keluar iblis. Oh, berarti tadi ada iblis di sini, sekarang udah diusir keluar. Jadi kita bisa menyanyi ini.
kita bisa menyanyi, kita bisa bersorak-sorak, wah luar biasa, musiknya keren, gitu kan? Apalagi zaman sekarang musiknya keren-keren semuanya. Terus setelah itu waktunya khotbah, gitu kan? Begitu waktunya khotbah, pendetanya naik untuk mau khotbah, dia berdoa lagi. Waktu berdoa, dia bilang, kami usir, kami tengking, iblis keluar, kamu tidak punya tempat di tempat ini, ya kan? Sekarang mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Terus orang yang baru datang ini berpikir, tadi iblisnya udah diusir. Berarti setelah selesai nyanyi-nyanyi, iblisnya masuk lagi. Ya kan? Datang lagi. Karena habis itu sama pendetanya diusir lagi. Berarti sebenarnya ini yang lebih hebat ini siapa? Tuhan Yesus apa iblis gitu. Kan karena habis diusir masuk, diusir masuk. Ini yang benar yang mana gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar. Kesadaran orang percaya lebih fokus kepada iblis, kuasa iblis itu benar besar dan sebagainya. Harusnya kita lihat seperti yang dikatakan firman Tuhan, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Dan yang perlu kita sadari kan gitu kan. Dan itu ada Roh Kudus di dalam kita yang mengingatkan kita, menginsafkan kita akan hal itu. Permasalahannya adalah apakah kita mau mengikuti pikiran kita sendiri dan mempunyai gambaran kita sendiri tentang Allah, atau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti apa Allah itu. Karena itu seperti tema kita malam hari ini adalah spiritual awakening. Jadi kita sadar secara spiritual, secara rohani ini. Seperti apa sih peranan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang sudah dilakukan Yesus buat kita? Bahwa dia sudah selesaikan semuanya, dia mati bagi kita, dia berikan kebenarannya pada kita, dan dia sudah tunjukkan bahwa penguasa dunia ini itu sudah dihakimi, tidak berkuasa lagi atas kita. Karena itu kita bisa beritakan ini kepada semua orang. Kita bisa sampaikan Injil ini kepada semua orang. Waktu kita sampaikan, Roh Kudus bekerja bersama dengan kita menginsyafkan orang ini yang kita injili akan 3 hal ini tadi. Supaya mereka juga menerima yang luar biasa. Ya. Roh Kudus luar biasa ya. Jadi karena kita bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan juga karena Roh Kudus dalam kita kan. Jadi orang di luar sana susah banget kan ngomong Yesus Kristus Tuhan itu kan kayaknya 3 kata yang simple tapi nggak segampang itu gitu ya. Jadi kita bersyukur bahwa Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita untuk bisa berkata Yesus Kristus Tuhan itu. Jadi bersyukur kita memiliki Roh Kudus ya. Dan internetmu putus-putus ya bro? Oh putus-putus ya? Waduh. Enggak, itu di luar kekuasaanku bro. Di luar kekuasaan itu. Iya. Ini hanya bisa diselesaikan dengan dinaikkan kuotanya. Mau ditengking pun nggak bisa nih bro. Ya, tapi benar sih tentang tadi yang aku setuju tentang kebenaran itu bahwa kebaikan kesalahan kita ya itu aku sekarang sih tekanin banget sih ke generasi muda hari ini ya. Jadi jangan sampai kerajinan kita, aktivitas rohani kita yang kelihatannya baik ternyata kita anggap itu sebagai kayak balas budi lah gitu. Misalnya kayak bantu Tuhan, padahal Tuhan nggak perlu dibantu gitu loh. Dan kesadaran itu bahwa kita emang butuh Tuhan sih. Roh Kudus itu membantu kita dan Yesus, bersyukur Yesus itu kalau kita baca Alkitab ya, perintah itu selalu keluar setelah Yesus membebaskan kita. Jadi dari perjanjian lama ya, 10 perintah Tuhan itu diberikan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan tunjukkan dulu kuasanya, baru dia kasih perintah. Demikian juga di perjanjian baru. Jadi sebenarnya Tuhan tuh tahu kalau kita nggak mampu, betul nggak bro? Iya. Jadi Tuhan tuh tahu banget. Jadi perintahnya, kita yang dibalik-balik nggak mampu gitu. Iya, benar. Aku bisa gitu. Kadang kita merasa, oh perintah ini dilakukan supaya aku dapat sesuatu, padahal kebalik kan gitu. Maksudnya sebenarnya kita udah dapat sesuatu, makanya kita bisa dimampukan untuk melakukan semua perintah Tuhan. Jadi kesadaran itu emang agak susah ya, karena
Kan sudah bertahun-tahun kita kayak di tanda kutip doktrin bahwa kayaknya kita kita tuh harus melakukan A, B, C, D, E gitu. Dan khotbah moralitas dan legalistik itu kan sudah kita dengar dari sekolah minggu kan. Ya. dari zaman kita kecil mungkin sampai hari Iya. ini juga masih banyak gitu. Tapi makanya kan ini aku pun juga lagi belajar tentang Gospel Center, terus Christ Center juga, bahwa kesadaran bahwa ketika kita baca sebuah ayat pun kita harus yakin bahwa bukan karena kita loh, karena Kristus yang di dalam kita yang memampukan kita gitu kan. Dan bersyukur ada Roh Kudus ya. Jadi pembenaran itu anugerah sih ya. Jadi kesadaran bahwa Paskah itu bukan hanya bicara kasih, tapi bicara keadilan ya bro. Ya kan kadang Paskah itu yang ditekan ini kan kasih. Iya benar. Kadang lupa keadilannya. Karena beranggapan bahwa zaman kasih karunia seakan-akan ya Tuhan di PL sama PB itu kayaknya beda, padahal sama. Dia tetap Allah yang cemburu, ya kan? Dia tetap api yang menghanguskan, ya kan? Ya kan? Tuhan kita nggak berubah zaman PL sama PB, dan bersyukur Paskah itu bicara tentang keadilan karena Yesus mati buat kita, ya kan? Iya benar banget sih. Dan bersyukur sih Roh Kudus itu luar biasa. Perjalanan, kalau boleh nih, perjalanan dulu kan pelayanan kita bareng-bareng. Dulu musik sampai hari ini, peranan Roh Kudus gimana bro? Dalam hidupmu sendiri nih. Boleh kesaksian dikit dong. Boleh cerita nih buat teman-teman di sini. Kalau bicara tentang peranan Roh Kudus kan, sebenarnya gini, bagi aku sendiri tidak kemudian mengkotak-kotakkan ini dari Roh Kudus, yang ini dari Allah Bapa, yang ini dari Yesus gitu kan. Cuman gini, kadang-kadang kita nggak melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Gitu. Kadang-kadang itu ada yang mengatakan bahwa God works in the mysterious ways, gitu kan. Dia bekerja dengan cara yang misterius, gitu kan. Dia bekerja di belakang segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kadang-kadang kerja dari Tuhan ini nggak bisa langsung kelihatan. Tuhan nggak ngomong, ini loh aku lagi bekerja ya, kamu perhatikan ya, nggak gitu. Nggak gitu. Tapi aku melihatnya adalah pada waktu sampai pada satu titik, aku melihat ke belakang dari perjalanan hidup mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian. Gitu. Sekarang tahun 2021 kan, aku melihat ke belakang, misalnya 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu waktu pertama kali sampai di Medan, itu kondisiku seperti apa. Sekarang kondisiku seperti apa. Pengenalanku akan Kristus dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Dari situ kita bisa melihat, rupanya Tuhan bekerja lewat kegagalan-kegagalan yang terjadi, lewat kebodohan-kebodohan yang terjadi, tapi kemudian Tuhan membawa segala sesuatu menjadi makin baik. Ya di situ kita bisa melihat, seperti ini gitu loh. Karena kalau kita mau untuk mencari di mana sih ini Roh Kudus itu tuntunannya bagaimana, kemudian apakah ini dia lagi sedang bekerja dalam hidupku atau tidak, atau dia lagi nunggu, atau nggak ada tandanya bro, nggak kelihatan. Betul. Paling tidak buat aku loh ya, nggak kelihatan ini Roh Kudus lagi bekerja atau enggak, nggak kelihatan. Apalagi waktu ditanya, waktu mau ambil keputusan gitu kan, tanya sama Tuhan, kadang-kadang aku nggak dengar apa-apa itu, Tuhan jawabnya gimana nggak tahu. Tapi begitu kita punya damai sejahtera untuk melangkah, sekalipun nanti akhirnya gagal, salah, langkah yang diambil ini salah, dari situ aku bisa belajar juga, rupanya ya jangan ambil langkah yang seperti ini gitu loh. Tuhan memberikan kekuatan untuk kemudian melangkah kembali untuk hal yang lain. Nah itu aku lihat sebagai tuntunan dari Roh Kudus dalam hidupku secara pribadi. Nah mungkin bagi teman-teman yang lain lagi menyaksikan ini berbeda-beda. Mungkin ada langsung datang, lo aku Roh Kudus, kamu harus begini ya, beda gitu kan. Tapi bagi aku sendiri kayak gitu lah. Ini yang terjadi. Dan itulah uniknya Tuhan ya. Kalau ditulis cara Tuhan gitu kan, nggak akan cukup itu buku setebel apapun. Bahkan buku telepon pun nggak cukup. Ya karena tiap orang aku perhatikan caranya unik.
Ya, Yang aku perhatikan adalah cara Tuhan itu dia nggak pernah melakukan hal yang sama itu 2 kali. betul. Setuju. Selalu beda-beda gitu. Selalu beda-beda. Ya, padahal Jadi masalahnya sama ya, Tuhan, Bro. iya masalahnya sama. Masalahnya ya itu aja sih sebenarnya masalah kita. Cuma cara Tuhan bekerja itu beda-beda gitu loh. Dan Benar, masalah benar. yang seringkali jadi permasalahan adalah waktu kita tahu bahwa Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan satu cara, kemudian kita menganggap cara inilah yang pokoknya harus seperti ini, cara dari Tuhan untuk keluar lagi. Jadi waktu nanti dapat permasalahan yang sama, wah pasti Tuhan jawabannya kayak gini lagi. Gitu. Kita jadikan metode. Jadi Sementara salah, Tuhan ya. mau ada, ya Tuhan mau ada apa hubungan pribadi antara kita Yes. dengan Dia. Kita bergantung sama Dia Ya, setiap hari. Dan cara Dia beda-beda. Kan betul. repot. Misalnya yang sering terjadi adalah kayak gini. Kan kita pernah sakit kepala kan, ya kan? Sakit Ya, ya. kepala, biasanya waktu sakit kepala pertama, enteng ini minum obat sakit kepala lah, ya kan? Minum. Itu Ya. sembuh, ya kan? Berikutnya waktu sakit kepala lagi, wah minum obat. Ternyata waktu sudah minum Ya. obat, kok nggak sembuh-sembuh ya? Ini gimana ya? Kemudian telepon sama pendetanya, Pak Pendeta, kepalaku sakit sekali ini. Tolong doakan dulu, gitu kan. Didoakanlah sama Pak Pendetanya. Dalam nama Yesus sembuh. Sembuh beneran, ya kan. Lain kali, begitu sakit kepala lagi, nggak usah minum obat. Telepon Telepon Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku sakit kepala lagi. Ya kan? Waktu telepon itu tengah malam, Pak Pendetanya sudah mulai tidur, bangun agak kesel juga. Akhirnya didoakan juga, nggak sembuh. Gitu kan. Nggak sembuh, dia bingung gimana. Kemudian mungkin dengar ada pengajaran, oh harus dioles minyak ini, ya kan? Kepalanya dioles minyak supaya sembuh. Wah, cari-cari di dapur nggak ada minyak yang bersih, yang ada minyak bekas goreng teri misalnya. Udah pakai itu, dalam nama Yesus sembuh. Wah, ternyata sembuh. Wah, nanti begitu sakit kepala lagi apa yang dilakukan? Cari minyak, ya kan? Nggak usah minum obat, nggak usah minta pendeta doakan, cari minyak dioles. Kan repot, ini kan kita begitu. Kita nggak mau ada hubungan dengan Tuhan, tapi yang kita mau metode, bagaimana caranya untuk ini, caranya untuk itu. Nah, Tuhan nggak mau. Dan sebenarnya itulah serunya Tuhan ya. Kalau Tuhan bisa kita baca, nggak seru ya. Iya. Dan itu asiknya Tuhan sih, yang membuat kita semakin hari semakin ingin dekat itu ya karena kita bergantung sama Dia, nggak bisa jaga itu. Kalau bahasa Malangnya jakakno itu menjagakan gitu ya. Saya ada panduan. Ya, tadi pagi aku pusing nih habis meeting Zoom, obatku biasanya kalau pusing makan, bro. Mantap itu. Wah ini ketoknya lapar ini. Wes jam piro iki. Makanya, ini udah 10:30 ini. Kayaknya boleh deh makan siang yang kesiangan. Makan siang yang kepagian, makan pagi yang kesiangan. Kesiangan, ya mantap. Enggak. Kadang Tuhan tuh asiknya di sini. Dan Roh Kudus itu sangat membantu sih. Iya. Nah, tapi jujur ya, aku nih pernah satu fase ya. Satu fase itu istilahnya gini. Satu fase di Jogja dulu sempat agak ngeroh banget kan aku kan. Sampai satu fase Tuhan tuh tegur habis. Sampai akhirnya gini, Tuhan nggak usah ngomong dulu deh. Ini sampai karena gini, aku takut salah ya Tuhan. Jadi aja ngomong sih ya Tuhan. Jadi ada satu fase aku pindah ke Malang itu dalam fase dimana aku kayak kapok gitu saya. Wah, ngedeni ke roh-roh ternyata itu ya bahaya gitu kan. Kalau nggak diimbangi dengan pengajaran yang benar, ternyata bahaya. Salah satu kenapa aku pindah ke Malang kan karena aku sebenarnya mau disekolahin S2 sama pendeta aku kan, jadi dibeasiswain sampai hari ini gitu kan. Tapi karena sibuk pelayanan jadi belum selesai bro. Jadi aku punya utang sama gembalaku. Nggak, tapi singkat cerita dulu awal-awal di Malang tuh, padahal aku sih
apa ya, kayak kasih karunia aja. Kadang Tuhan tuh ngomong kayak audible gitu ya. Maksudnya kadang sih nggak selalu. Itu aku benar-benar tolak. Tuhan jangan ngomong, please, please jangan ngomong. Karena benar-benar satu fase yang takut salah gitu loh. Maksudnya, wah, aku pernah salah gitu kan. Sampai akhirnya aku dibolehkan di salah satu retreat juga gitu. Ada satu retreat yang kayak kayak Tuhan tuh kayak Roh Kudus kayak, ini aku, it's okay gitu. Jadi saya kayak anak kecil baru jatuh, terus kayak nggak mau jalan lagi kan gitu kan. Tapi Tuhan tuh dengan sabarnya, dengan kasihnya dia, it's okay gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu pengalaman gitu. Jadi sejak itu akhirnya kembali lagi bangun hubungan lagi. Dulu sempat bener-bener, wah nggak mau dengar suara Tuhan lagi gitu kan. Pokoknya aku baca firman aja lah, nggak mau denger gitu kan. Sampai fase gitu bro. Karena kan sempat salah, sempat diajar Tuhan habis-habisan. Sampai satu titik akhirnya diberdamaikan lagi dengan Tuhan. Dan thanks God sih sampai hari ini kadang di fase-fase terberatku Tuhan masih kadang kasih ayat, kadang masih ngomong gitu kan. Nggak, walaupun kalau nggak ngomong ya kadang ada fase Tuhan nggak ngomong, aku bilang ya seperti anak kecil lah, maksud dibimbing terus. Ya, ada satu fase kita harus mengerti hatinya Tuhan. Gimana caranya ya? Seperti anak ngerti hati bapaknya, atau dalamnya bapaknya tahu kan. Oh ini bapakku gak seneng. Ya kan anak itu kan karena semakin dekat akan lirikannya bapaknya, klototan bapaknya, itu akan kita ngedengar. Sampai satu titik itu baru istilahnya aku sampai hari ini istilahnya bangun hubungan lagi, bangun kedekatan, termasuk semua yang Tuhan dapetin juga. Jadi pengajaran-pengajarannya ya belajar lagi, tanya Roh Kudus lagi kalau nggak bisa gitu kan, karena Tuhan yang ngajar kita. Ya thanks God sih, dan semua itu proses yang menyenangkan sih bro. Walaupun waktu jalaninya nangis-nangis, tapi kalau hari ini kita flashback lagi, kemarin ada adik rohaniku di Jogja ngirim foto tahun 2002 bro. Itu beratku masih 75. Aku posting di IG, anak youthku kaget kafe. Loh, kamu pernah kurus? Loh, pernah. Sekarang 105. Masih kurus, ya? Sekarang masih kurus kelingkingnya aja. Loh. Kalau kamu kan suka olahraga dari dulu kan bro. Aku sekarang dulu six pack bro, sekarang 6 month. Sekarang 6 month. Nah, kalau kamu 6 month, aku berapa month? Enggak. Ya semua itu, wah, kalau aku aja nangis bro lihat 2002, ya ampun, jelek banget ya. Udah kurus, hitam, jelek, ya ampun gitu kan. Anak pemuda aku hari ini tak ceritain gitu ya, nggak percaya. Masa sih? Iya, aku pernah kurus. Ya, bahkan sepupuku sendiri nggak percaya. Loh, kamu tuh perasaan dari kecil gemuk. Kapan kamu kurus? Padahal dia foto sebelahku. Ya ampun, kamu masa nggak tahu sih ya. Jadi ya itulah, Tuhan tuh serunya di situ, dan bersyukur nanti 13 ini kan kenaikan, dia katakan bahwa kita tidak dibiarkan yatim piatu ya Bu. Bersyukur banget ada Roh Kudus sih. Mantap. Dan awakening itu bener ya, kita harus sadar, jangan sampai kayak dukun ya, ada kutub. Iya kan. Pilih baju bahasa roh. Sopo itu. Karos. Pokoknya aja nawar di pasar pakai bahasa roh. Bisa dikeplai wong, bisa dipukulin. Oke. Iya. Ya, tapi memang bicara sama Tuhan ini kita bicara hubungan, bukan bicara tentang metode, bukan bicara harus ini harus ya, betul. Ya kan? Dan Tuhan itu bisa berperkara dalam segala tahapan kehidupan kita, pemahaman kita. Kadang-kadang dulu kalau ngelihat kan,
kalau ngeliat dulu aku kayak gini, ya, aku menganggap ini yang sudah paling benar. Tapi kemudian sekarang, oh iya, rupanya salah waktu itu, gitu kan. Iya. Sekarang ketemu yang lebih presisi lagi, gitu, yang lebih valid lagi, kemudian berubah. Terus nanti mungkin beberapa waktu kemudian, mungkin Tuhan tunjukkan lagi ini yang lebih tepatnya lagi yang seperti ini. Dan itu kita butuh yang namanya kerendahan hati lah untuk itu Betul, betul. menyadari ya memang aku belum tahu semuanya gitu. Dan kita semua dalam Betul. perjalanan untuk kita bisa menemukan pemahaman yang lebih jelas lagi, kita bisa melihat Kristus itu lebih jelas lagi, dan nggak ada satupun orang di dunia ini yang tahu 100% tentang Allah seperti apa. Karena kalau kita yang tahu 100% tentang Allah, ya kita jadi Allah. Betul. Ya kan? Dan dan bersyukur banget loh Tuhan kita tuh, waduh, saya seneng banget sih. Makanya kan kalau kakak rohani saya ngomong selalu, Kristen tuh harus fun. Ya karena dalam hubungan tuh dengan Tuhan itu, Tuhan kita tuh nggak pernah Tuhan yang sama, caranya tuh selalu berbeda dan selalu lebih, oh dapat 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 pengertian lagi gitu ya. Bahkan ketika ngadepin masalah, kalau aku sih ini bukan kurang ajar, tapi ini bahasa kedekatanku sama Tuhan. Kadang kalau ada masalah gitu kan, biasanya kan orang tuh kadang bisa marah sama Tuhan atau apa. Nah aku nggak pernah marah sih sama Tuhan. Selalu ngomong gini, bercandamu jelek Tuhan. jadi kalau ada masalah jeder gitu kan, aduh Tuhan, bercandamu jelek banget nih. Tapi satu sisi itu aja sebenarnya kayak bercandaan gitu. Saya oke, berarti Tuhan mau ngebuat sesuatu nih gitu kan. Aku harus ngapain Tuhan? Jadi dan di tengah pandemi ini sebenarnya kita dipaksa loh, tanda kutip ya. Dipaksa untuk bergantung sama Tuhan, tanda kutip. Bener kan? Ya. Mau nggak mau kita harus bergantung karena betul. 1000 pakar profesor mana yang nggak tahu pandemi akan berakhir, nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu. Bahkan vaksin pun nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya tentang gereja pelayanan nggak ada yang tahu. Yang survive adalah mereka yang nempel sama Tuhan gitu. Dan ini IG Live ini Juni besok setahun ya. Jadi dan setiap Selasa, ya kamu setiap hari apa? Selasa juga ya? Selasa juga, tapi jam 8. Wes, tapi jam 8. Ya, jam yang ngantuk itu. cuman yang nonton acaraku sih banyak orang malam semua. Banyak orang Indonesia Timur juga nonton. Jadi mereka kalau jam 8 di Indonesia Timur juga jam 10 gitu kan. Jam gitu mereka nontonnya di sana. Ya nanti lah. Emang kita itu nanti kita ngobrol di situ. Itu segmentednya udah ada ya, Bro? Enggak juga sih. Awalnya sih coba-coba juga kan. Kita nggak tahu. Namanya juga gara-gara pandemi, mau nggak mau ya kita harus buat sesuatu juga gitu loh. Karena mau gimana pun juga kalau kita bicara waktu pandemi ini semuanya kembali ke perlindungan Tuhan juga lah. Betul. Karena kemarin itu sempat ngobrol, ada istriku kan ngobrol sama dokter kan. Ya tanya, kenapa kok ada orang yang sudah divaksin masih kena gitu kan, masih positif, kemudian sudah jaga kesehatan, sudah benar-benar bersih, semprot semprot semuanya itu kan, dan mereka udah bersihan lah orangnya, tapi kok malah kena itu, kenapa gitu kan? Ya, dokternya ngomong, sekarang semuanya sudah dilakukan, semua upaya dilakukan, kalau kita tetap bisa sehat itu ya memang perlindungan dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, nggak masuk akal loh bro. Ya kan, nggak masuk akal. Udah divaksin sudah oke, tiba-tiba kena bisa positif. Iya. Lebih nggak mungkin lagi kan perawat udah pakai APD, udah tutup, ya banyak juga kan yang kena. Gitu. Iya. Jadi ada yang satu rumah, salah satunya misalnya istrinya atau suaminya kena, dia nggak kena. Nah itu nggak bisa jelaskan lagi lah. Iya. Ya semua itu ya keunikan lagi kan, ya bersyukur. Makanya tanda kutip dipaksa Tuhan sih, dan bersyukur kalau kita sudah terbiasa punya hubungan sama Tuhan, kita akan lebih luar biasa ya. Ada Rusna ya. Halo. Ini ada anak-anak Demangan kah? Oh ya. Aku nggak hafal ya.
Aku malah nggak ngerti. Iya, kamu nggak biasa di Facebook, nggak biasa di IG Nggak soalnya. bisa di IG, iya nggak bisa di IG. Iya, ya aku pertama kali IG live itu karena diajak kakak rohaniku. Mas, Selasa jam 6 aku bisanya. Ya udah, tak tetapin bahwa Selasa jam 6 itu aku lakukan IG live. Jadi just a simple Iya. melakukannya, dan selama setahun puji Tuhan sih. Juni besok setahun, dan luar biasa bahwa kita tetap bisa merubah pulpit kita di mimbar kita di sosial media kita jadikan keperkataan. Ya, Dan kakak rohani saya selalu ngomong jangan peduli viewernya, karena viewer pertama kita adalah Tuhan Yesus. iyalah, Iya kan? betul, betul. Iya. Ya, Gak ini kerasa yang bisa kan? kita lakukan ya. Iya, di Speak Up Ngebum itu 1 jam itu cepet banget. Ini udah 18.55. Closing statement, bro. Closing statement-nya adalah kita Yes. hidup itu bersandar sama Tuhan. Kita hidup itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita namanya sekarang sebagai orang percaya, bagi yang sudah percaya, kita punya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bagi saudara yang menyaksikan ini dan masih belum percaya, gitu kan, sekaranglah waktunya Roh Kudus menginsafkan saudara akan apa yang sudah dilakukan Kristus, bahwa dia telah mati, semua dosamu telah dia tanggung, dan kemudian dia bangkit kembali, menyediakan keselamatan. Yang perlu kamu lakukan sekarang, ikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus di dalam hatimu. Dia menginsafkan kamu, maka percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya dalam hatimu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka segala sesuatu yang baik itu kamu terima. Jadi nggak usah bingung-bingung bahwa ada Tuhan itu yang sudah menjaga kamu. Kalau Yesus saja diberikan untuk mati bagi kamu, apalagi hal-hal yang lain. Jadi nggak usah khawatir lagi lah. Jadi kita hidup bergantung pada Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan, menyadari Dia ada dalam kehidupan kita setiap saat, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, itu bro. Wow, thank you banget Bro Daniel, terima kasih. Sukses terus pelayanannya di Medan. Nama acaramu di Facebook apa? Namanya DoShare. Oh, Daniel and Olivia Sharing. Wih, Nanti gue kirim linknya. Iya. Yang kapan hari itu kamu ngirim link juga ya? Belum tak tonton nanti tak tonton deh. Kayaknya ya. Kita sebentar lagi aku setting, kemudian live stream jam berapa? Wes, ngebum aku udah WA ya artinya. Udah belum ya? Udah belum? Mubeng kan? Iya, mubeng. Iya. Mubeng. Iya, mubeng 180 ya. Ya, soalnya banyak teman-teman dipikirnya ngebum itu ngebum gitu. Pengen booming enggak gitu kan. Karena itu bahasa kearifan lokal khas Malang. Ya kan, jadi sebenarnya idenya 2018, Bro. Tapi terbengkalai karena pandemi ini. Terus anak-anak kan karena kesibukan ya, ini sebenarnya programnya anak youth, tapi karena anak-anak kan fokusnya di hari Sabtu ibadah, terus komsel, jadi ini yang babat alas masih aku istilahnya. Tapi hari ini video ngebum itu setiap Selasa sama Jumat itu ada video khotbah 5 menit. Itu yang khotbah sekarang ada 2 gembala komselku, itu mereka sudah ambil, jadi tiap bulan itu ada 10 video khotbah, masing-masing ambil 2. Jadi sekarang aku hanya khotbah 6 seri aja. Jadi tiap bulan. Jadi tiap bulan. Tiap bulan. Jadi ada 10 Selasa dan Jumat videonya. Kalau materinya masih aku sih. Karena kan mereka belum bisa. Kalau aku serahin gitu lama kan, jadi aku buat kerangkanya, mereka mau kembangin, mau tambah kesaksian, boleh ya bentuk regenerasi aja sih. Aku ajarin cara homiletika yang khotbah yang baik, walaupun 5 menit,
Iya, ya kita kan harus tanggung Luar jawab biasa, nyuruh. Kan luar soalnya biasa. kita ini produk-produk dicongkroin ya bro. Bener nggak? Kita ini kan produk-produk Kejadian. dicongkrokin, belajar-belajar sendiri, jatuh-jatuh sendiri, sukses Iya. sendiri gitu kan. Tapi kan kalau Mau anak-anak kita marketing sendiri. janganlah. Ya, tapi ya kalau anak-anak kita di generasi yang baik lah, aku Ya, kasih ya. videonya, Betul. ada pengajaran tentang homiletika, aku kasih bagaimana sih sebenarnya nyusun khotbah itu gimana sih, pendahuluan itu isinya Ya. apa sih dan segala macam. Jadi dan amazing sih, aku lihat mereka tapping satu kali itu aku kaget-kaget, wah keren ya gitu ya. Maksudnya mereka tuh ternyata ketika di encourage dikasih itu mereka boom gitu, maksudnya jadi gitu, maksudnya nggak harus proses. Aku pikir gini, wah ini bakal take 5 kali, salah-salah, nanti ngeditnya bakal nyambung-nyambung, enggak, satu kali take, aku bilang, wah kurang, ini Tuhan kita luar biasa nih. Ya, mantap Ini itu, anak-anak mantap. sekarang nih nutrisinya luar biasa. Dulu Ya, aku 2 jam 4 video bro, awal-awal. Ya tapi anugerah sih. Jadi pandemi ini membuat pelayanan yang baru. Thanks bro Dania, sukses terus di sama-sama, Medan. terima kasih. Sama-sama Ya, sukses nanti juga. kita ketemu lagi ya. Memberkati. Ya, nanti Ketemu kita lagi di kontak-kontakan nanti kapan channel Facebookmu. di upload. Yes. Ya, Selasa depan Mantap. ada Kak Esther Yudia. Ini dulu guru doa kita nih. Wah, luar biasa Ya, ini, luar biasa ini. puji Tuhan, Selasa depan mau bergabung dan akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Jadi nostalgia kedua nanti. Thank you ya. God bless. Oke, Oh thank you. ya, God bless. doain dulu. Oh iya, Doain kita kita. berdoa. Ya, Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini apa yang sudah kami bicarakan. Kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang memberikan pewahyuan, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami semakin mengenal kepada siapa kami percaya, kami semakin tahu siapakah diri kami yang ada di dalam Kristus, kami semakin menyadari akan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa kehidupan kami ini bukan kami sendiri, tetapi kehidupan yang kami jalani ini adalah Kristus sendiri yang hidup di dalam kami, yang hidup melalui kami, yang sehingga membuat kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat orang melihat kami, mereka tidak melihat diri kami sebagai diri kami sendiri, tapi mereka bisa melihat Kristus terpancar dari dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk Bro Dimas, di mana dia berada sekarang di Malang dengan pelayanannya, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa, yes. dan ungkapkan hal-hal yang masih tersembunyi, hikmat-Mu, pewahyuan dari Tuhan itu semakin terbuka, dan di dalam pelayanannya dengan banyak anak youth, dia bisa menjadi teladan, dia bisa memberikan dampak yang baik bagi mereka, sehingga saat mereka mendapatkan pelayanan ini, mata mereka bisa tertuju kepada Kristus. Dan kami merindukan Yes. bahwa setiap anak-anak Tuhan bisa melihat, bisa menjalani jati dirinya yang sejati di dalam Kristus. Oleh karena itu, kami serahkan semuanya ini bukan kemampuan kami, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan kami, tapi kami bersandar kepada Kristus, bersandar pada turunan dari Roh Kudus dan kekuatan dari Roh Kudus yang adalah dinamis, yang adalah kuasa yang begitu besar, yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Bro Dania. Sama-sama. God bless Bye-bye. ya. Oke. Selamat melayani kembali jam 8. Yes. Yuk. Bye. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.